menolak seorang wanita. Terima kasih atas kunjungan Anda, Tuan Harrison. Semoga kerjasama kita berjalan dengan baik. Saka menyambut baik uluran tangan pria itu yang berdiri di hadapannya. Dia menatap pria itu dengan lekat sambil menunjukkan senyuman tipis. Sama-sama, sesimpel itu, lalu melepas jabatan tangan mereka, sedangkan Bran sedang sibuk mengurus beberapa berkas kerjasama mereka yang baru saja disepakati. Untuk merayakan kerjasama ini, saya ingin mengundang Anda minum di bar saya. Apa Anda berkenan, Tuan? Tanya pria itu berharap Saka tidak menolak. Tentu, jawab Saka yang langsung membuat partner kerjanya itu tersenyum lebar. Terima kasih sudah berkenan menerima undangan saya, Tuan. Saka tidak lagi memberikan respon apa-apa. Dia merogoh ponsel dari dalam saku, tapi tidak menemukan notifikasi pesan. Padahal dia sudah mengirim pesan untuk Stella beberapa jam yang lalu, namun tidak kunjung ada jawaban untuknya. Entah kenapa sejak dia meninggalkan Stella, perasaannya selalu tidak karuan, dan rasanya tidak pernah merasa tenang. Bahkan ketika mereka berada di dalam bar, Saka terus menatap ponselnya berharap ada jawaban dari Stella. Tapi tetap saja jawaban Zong. Tidak ada notifikasi apa-apa dari Stella. "Kau ini kenapa?" tanya Bran lalu meraih ponsel dari tangan Saka dan meletakkannya di atas meja. Seharusnya sekarang mereka merayakan kerjasama yang sudah dijalin dengan baik. Tidak perlu memikirkan hal rumit lainnya. Biarkan itu menjadi urusan nanti. Saka menarik nafasnya dengan pelan. Dia berusaha maklumi mungkin sekarang Stella sedang bersama dengan ibunya. Bran menyodorkan satu sloki anggur ke arahnya. Saka menerima benda itu lalu meneguknya hingga tidak tersisa. Dia menggeram, merasakan sensasi berbeda dari minuman yang dia teguk. Pria yang sejak tadi duduk di samping mereka menepuk tangan, salah beri isyarat pada seseorang. Dan benar saja, tidak berselang lama seorang wanita berpakaian seksi datang mendekat pada mereka. "Tuan, sebagai ucapan terima kasih, saya ingin mengenalkan pribadona di bar ini." Saka yang baru saja meneguk minumannya menoleh ke samping, tepatnya ke arah yang tunjuk oleh pria itu. Di sana ada seorang wanita memakai gaun merah ketat sehingga lekukan tubuhnya terlihat cukup jelas. "Rose, kenalkan, ini Tuan Andra Saka Harrison. Tolong layani dia dengan baik." Seketika ekspresi wanita itu mendadak berbinar ketika dia melihat pria yang dikenalkan padanya. Seorang lelaki berparas tampan bak dewa. Tatapannya benar-benar mampu menghipnotis dirinya detik itu juga. "Kemari, Rose," ucap pria itu dengan bangganya memperkenalkan wanita yang baru saja dia panggil. Wanita itu mendekati Saka, tatapannya tidak pernah beralih dari pria itu, seolah berusaha untuk menunjukkan pesona yang dia miliki. Tapi sepertinya Saka sama sekali tidak menunjukkan ketertarikan pada wanita itu. Meski kini wanita bernama Rose itu sudah mendekatinya. "Halo Tuan, saya Rose. Benar-benar sangat beruntung bisa diperkenalkan dengan Anda." Wanita itu duduk di samping Saka sambil menyilangkan kedua kakinya untuk menunjukkan jika dia memiliki bentuk tubuh yang indah. Tapi sayangnya Saka sendiri bahkan hanya melirik sesaat. Dia memperhatikan Rose dari ujung rambut hingga ke ujung kaki seolah sedang menilai penampilannya. "Rose, tolong berikan servis terbaikmu untuk Tuan Harrison." "Tentu, dengan senang hati," jawab wanita itu dengan kerlingan mata ke arah Saka. Namun lagi-lagi pria itu hanya menatapnya dengan lirikan datar, seolah sedang mencerna sesuatu dalam kepalanya. "Kamar 201 adalah kamar VIP, Tuan. Saya sudah booking untuk Anda malam ini." Seketika ekspresi Saka berubah. Dia menatap pria yang merupakan partner kerjanya itu. Wajahnya sudah tidak setenang tadi, karena sekarang dia tampak marah. "Maksudmu?" tanya Saka merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan ucapan pria itu. Mendapati tatapan tajam dan sengit, dia merasa tidak nyaman. Namun sebisa mungkin dia bersikap dengan baik. "Rose akan menemani Anda, Tuan. Saya sudah pilihkan yang terbaik untuk Anda," ucap pria itu dengan senyuman puas. Merasa bangga jika dia sudah memberikan yang terbaik untuk CEO Harris Group itu. Mendengar ucapan pria itu, Saka tertawa sinis. Dia menghargai usahanya untuk membuat dia senang. "Siapa namamu?" tanya pria itu dan tidak melepaskan lirikan dari wanita yang kini duduk di sampingnya. "Rose, Tuan," dia menjawab dengan cepat karena merasa Saka berikan respon baik untuknya. "Rose," ucap Saka sambil menganggukkan kepala. Dia meraih satu sloki anggur dan kembali meneguknya hingga habis. "Kau tahu, saya memiliki seorang wanita. Namanya Stella." Mendengar ucapan Saka, spontan Bran menoleh ke samping. Dia menatap pria itu dengan lekat. Sejak kapan dia mengakui jika Stella adalah wanitanya? Dia cantik, lembut, dan saya rasa tidak ada wanita lain yang bisa menandinginya. Bran tidak tahu apakah saat ini Saka dalam keadaan sadar atau mungkin sudah mabuk. Tapi dia itu peminum yang handal. Bagaimana mungkin dia bisa mabuk hanya dengan 3 sloki anggur? "Jadi, percuma saja jika kau ingin mendekati saya," ucapnya yang kembali diiringi senyum sinis. Sementara wanita bernama Rose itu tampaknya sudah merasakan malu luar biasa. Meski penolakan yang diberikan Saka sangat halus, tapi itu tetap memalukan.
Brans benar-benar tidak paham bagaimana mungkin Saka bisa menolak wanita seksi seperti Rose. Anda tidak perlu repot untuk mencarikan seorang wanita. Jadi tolong pergi dan tinggalkan saya di sini. Ucap Saka yang melirik pria itu. Bawa wanitamu, saya tidak menginginkan siapapun selain Stella. Oh, baik tuan, jawab pria yang sejak tadi sudah mulai panik. Apalagi ketika Saka menolak tawaran yang dia berikan. Wanita beruntung mana yang mampu menaklukkan hati seorang Saka? Padahal pertemuan sebelumnya, Saka bahkan minta seorang wanita untuk menghabiskan malam bersamanya. Saya tidak tahu jika Anda sudah memiliki seorang wanita. Maafkan saya. Saka hanya berdeham sambil menjamkan mata dan kepala yang disandarkan di bantalan kursi. Dia menggerakkan jarinya seolah minta pria itu pergi dari sana. Pergilah, tinggalkan kami berdua di sini, ucap Brans karena dia tahu Saka membutuhkan waktu untuknya sendiri. Baik tuan, saya permisi. Pria itu pergi tidak lupa dia membawa Rose bersamanya karena mulai menyadari atmosfer berbeda di sekitarnya. Sepeninggal mereka, tidak henti-hentinya Brans menatap Saka. Dia berusaha untuk menemukan satu kejanggalan di wajah pria itu. Benarkah yang menolak wanita tadi adalah Saka? Kenapa dia sulit untuk percaya ini? Saka menarik nafasnya. Kening itu mengerut ketika membuka mata dan dia mendapati Brans memandangnya dengan lekat. Ada apa? Tanya pria itu dan kembali meraih satu sloki anggur yang sudah dituangkan oleh Brans untuknya. Kau menolak wanita itu? Kenapa? Brans bergeleng. Tidak seperti biasanya. Dia seolah menemukan sosok Saka yang berbeda sekarang. Apa ini karena Stella? Jika benar, ini akan terasa lucu. Saka kembali menjamkan matanya. Dia sendiri pun tidak mengerti bagaimana dia selalu memikirkan Stella sepanjang hari. Brans, panggilnya pelan dan masih dengan posisi semula. Dia seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Aku ingin memiliki dia seutuhnya. Detik itu Brans seolah paham apa yang dimaksud oleh Saka. Tentu saja dia sedang membicarakan Stella. Kau yakin? Tanya Brans yang menatap curiga pada pria itu. Kau meragukanku? Kau itu brengsek, Saka. Aku kasihan pada Stella jika sampai kau menyakitinya. Saka tersenyum sinis dan masih terus menjamkan mata dengan posisi semula. Kau pernah mendengar seorang iblis jatuh cinta pada malaikat? Tidak, itu terjadi pada aku sekarang. Brans terdiam. Dia menatap Saka yang belum mengubah posisinya. Mungkin dia sedang memikirkan hal yang rumit dalam kepalanya. Kau sudah mencintainya? Aku tidak tahu. Aku tidak berani mengakuinya sebelum dia mengatakannya lebih dulu. Saka hanya takut dia kembali mengalami kekecewaan yang teramat besar seperti yang dia alami sebelumnya. Dia mencintai seseorang dengan sangat dalam, namun dia dikhianati. All I need are some better days, 'cause all I want and I pray, I believe in the better days.